Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mohadi, NPM 4115503021031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS Matkul Lingkungan Binaan dan Berkelanjutan. Pertama, permasalahan ekosistem yang berdampak pada keberlanjutan manusia. Salah satu dampak permasalahan ekosistem yang pada keberlanjutan hidup manusia adalah banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi atau karena penebangan hutan secara liar yang membuat tanah di sekitar tidak dapat menyerap air, atau juga ulah dari perbuatan manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga aliran pada sungai tidak lancar atau tersumbat. Sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita ini dapat tercegah dari bencana banjir. Kedua, energi terbarukan dan penerapannya dalam arsitektur. Salah satunya adalah kincir air. Kincir air adalah sebuah alat yang berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Proses kerjanya, aliran air akan menggerakkan kincir air yang kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Walaupun masih sangat sederhana dan bergantung pada tekanan dan aliran air, namun energi listrik yang dihasilkan ramah lingkungan karena memanfaatkan apa yang ada di alam. Ini adalah salah satu penerapan dalam arsitektur. Untuk keunggulan dari kincir air ini, pertama, tahan lama. Kedua, pemasangan dalam pengoperasian lebih mudah. Kekurangannya, harus mengandalkan air yang deras. Kedua, tidak dapat menghantarkan listrik apabila arus air ini tenang atau pelan. Ketiga, karya arsitektur yang menerapkan material berkelanjutan. Ini saya mengambil salah satu bangunan karya arsitektur yang ada di Bali yang bernama Green School. Arsiteknya Agung Budi Raharsa. Lokasinya di Bali. Pada bangunan ini memanfaatkan bambu sebagai unsur utama. Bambu merupakan sumber daya terbarukan dan serbaguna, ditandai dengan kekuatannya yang tinggi dan juga tahan lama. Untuk kelebihan dan kekurangan bambu. Kelebihannya, yang pertama, daya tahan yang lama, kurang lebih 15 tahun. Kedua, bisa dibentuk dengan mudah dan mudah untuk ditemukan di mana-mana gitu. Untuk kekurangannya, pertama, kesesuaian terhadap iklim. Kedua, ketahanan terhadap serangga. Ketiga, ketahanan terhadap hujan. Keempat, ketahanan terhadap badai. Dan terakhir, mudah terbakar. Dampak perubahan iklim dalam kehidupan di bumi. Salah satunya ini seperti gambar di samping, yaitu cuacanya tidak menentu sehingga nelayan itu sulit untuk melaut. Karena akibat cuaca yang tidak menentu ini, para nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak di Surabaya, Jawa Timur tidak dapat melaut. Cuaca juga menyebabkan jumlah ikan laut merosot tajam sehingga membuat hasil tangkapan ikan ini menurun. Secara otomatis, hal ini mempengaruhi pendapatan keseharian masyarakat.
Kelima, SDGs dan peran arsitek untuk berkontribusi dalam penerapan butir SDGs tersebut. Di sini saya mengambil salah satu SDGs yang nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Iklim suatu tuntutan yang mendasar yang wajib dipenuhi oleh karya arsitek. Untuk itu, peran arsitek terhadap perubahan iklim seperti di Indonesia, negara yang beriklim tropis, seperti panas matahari yang menyinari setiap harinya, ada daerah yang sering hujan, ada tanahnya yang bagus sehingga dapat ditumbuhi tanaman. Begitu juga dengan negara lainnya yang beriklim subtropis memiliki kelebihannya tersendiri. Iklim ini juga berpengaruh kepada aktivitas manusia, khususnya di dalam bangunan itu, karena cukup banyak aktivitas manusia yang tidak dapat diselenggarakan akibat ketidaksesuaian dengan kondisi iklim itu. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.